Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas topik yang penuh misteri dan mitos, yaitu 9 jenis pohon yang diyakini menjadi tempat kesukaan makhluk halus. Pohon-pohon ini sering kali dikaitkan dengan cerita mistis dari berbagai daerah di Indonesia. Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami pengalaman terkait pohon-pohon ini? Simak videonya hingga selesai. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Pohon memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia. Mulai dari menghasilkan oksigen hingga menjadi bagian dari kepercayaan tradisional. Namun, di berbagai daerah, ada beberapa jenis pohon yang dianggap angker dan sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus. Berikut adalah 9 pohon yang diyakini menjadi favorit para hantu berdasarkan cerita masyarakat. Pohon pertama adalah beringin. Pohon besar dengan akar gantung ini sering dianggap sakral, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, beringin adalah tempat tinggal makhluk halus seperti jin atau penunggu desa. Banyak yang percaya bahwa pohon beringin di alun-alun kota memiliki penjaga gaib yang melindungi wilayah tersebut. Kisah mistis tentang suara-suara aneh sering dikaitkan dengan pohon ini, terutama di malam hari. Pohon kedua adalah waru, terutama waru yang memiliki daun terbalik. Dalam budaya Jawa, pohon waru dikenal sebagai tempat favorit kuntilanak. Bentuk daun yang unik dan suasana sekitarnya yang cenderung gelap menambah aura mistis dari pohon ini. Tidak sedikit orang yang mengaku mendengar suara tangisan atau tawa menyeramkan di dekat pohon waru, terutama di malam Jumat. Pohon ketiga adalah pisang, terutama pisang klutuk. Pohon ini sering dikaitkan dengan kuntilanak. Menurut cerita rakyat, kuntilanak sering bersembunyi di balik daun pisang atau muncul di dekat pohon ini. Kisah tentang penampakan kuntilanak di kebun pisang menjadi cerita yang umum di banyak daerah di Indonesia. Pohon keempat adalah randu atau kapuk. Pohon ini sering ditemukan di dekat pemakaman atau tempat sunyi lainnya. Genderuwo, makhluk halus berbadan besar, diyakini sering menjadikan pohon randu sebagai tempat tinggal. Beberapa orang bahkan menghindari mendekati pohon ini di malam hari karena takut bertemu dengan makhluk gaib. Pohon kelima adalah asam Jawa. Pohon ini dikenal dengan bentuknya yang besar dan rimbun, menciptakan suasana gelap di bawahnya. Banyak yang percaya bahwa pohon asam adalah tempat berkumpulnya berbagai makhluk halus. Cerita tentang orang yang kerasukan setelah duduk di bawah pohon asam sering terdengar di masyarakat. Pohon keenam adalah Kamboja. Pohon ini sering ditemukan di area pemakaman, sehingga menambah kesan angker. Dalam budaya Bali, Kamboja memiliki nilai sakral. Tetapi di tempat lain, pohon ini sering dikaitkan dengan penampakan hantu perempuan. Aroma bunga Kamboja yang semerbak di malam hari sering dianggap sebagai pertanda kehadiran makhluk halus. Pohon ketujuh adalah bambu kuning. Pohon ini diyakini memiliki energi mistis yang kuat dan sering digunakan dalam praktik ilmu gaib. Menurut kepercayaan masyarakat, bambu kuning adalah tempat favorit makhluk halus seperti wewe gombel. Ada juga cerita tentang orang yang tersesat di sekitar rumpun bambu karena diganggu oleh makhluk gaib. Pohon kedelapan adalah kelapa tua. Pohon kelapa yang sudah tua dan jarang berbuah sering dianggap sebagai tempat tinggal jin. Beberapa orang percaya bahwa jika kelapa jatuh dari pohonnya tanpa sebab yang jelas, itu adalah ulah makhluk gaib. Pohon kesembilan adalah suren. Pohon ini sering ditemukan di area yang sepi atau terpencil. Dalam cerita rakyat,
Suren dikenal sebagai tempat makhluk halus bersembunyi. Bau khas dari daun pohon ini juga menambah kesan mistis, terutama di malam hari. Kesembilan pohon ini memiliki cerita dan kepercayaan masing-masing yang diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun banyak yang menganggapnya sekadar mitos, cerita-cerita ini tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Mitos tentang pohon-pohon angker ini juga menjadi pengingat bagi manusia untuk menjaga sikap hormat terhadap alam. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa pohon-pohon ini dihuni oleh makhluk gaib yang juga memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan manusia. Demikianlah pembahasan tentang 9 pohon yang disukai hantu. Apakah Anda percaya dengan cerita-cerita ini? Atau menganggapnya sekadar mitos? Terlepas dari itu, kita harus tetap menghormati alam dan menjaga kelestariannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.